Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ajma'in. Amma ba'du. Bapak, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang tak terhingga dan tidak pernah berhenti. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di rahim ibu kita sampai kemudian sampai sekarang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya. Semoga semakin hari semakin bertambah nikmat yang Allah berikan, dan semakin peka kita, semakin sensitif kepada apa yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya. Karena kepekaan sensitivitas ini penting, akan berbeda tentunya penilaian, akan berbeda rasanya orang yang punya sensitivitas atau kepekaan dan orang yang tidak peka. Terasa oleh jamaah haji dan umroh biasanya ketika di Mekah itu, setiap ada peristiwa gitu, terutama yang tidak menyenangkan ya, apa air habis, apa mobil mogok, apa sajalah begitu di Mekah itu, mereka langsung sadar gitu, langsung istighfar. Kemarin barangkali mungkin bawa cerita kali ya, teman-teman atau saudara kita yang baru pulang haji, banyak cerita pasti. Dan di antara ceritanya itu, Pak Ustadz, saya waduh jadi di sana tuh susah gitu, pas saya istighfar gampang gitu ya. Ada cerita lagi, saya ketinggalan rombongan Pak Ustadz, sudah saya istighfar ketemu lagi. Itu banyak cerita tentang itu. Saya pikir subhanallah ya, di sana itu kita dikondisikan agar kita punya sensitif, punya sensitivitas, punya kepekaan. Setiap peristiwa ya, setiap peristiwa langsung itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan langsung istighfar gitu. Itu gitu cerita gitu ya. Cerita dari dari orang yang pulang haji atau umroh gitu. Nah, mudah-mudahan tentu saja tanpa kita pergi ke sana ya, kita sih berharap pergi ya, insyaallah, baik haji maupun umroh itu, walaupun daftar tunggunya lama ya, Allah maha kuasa atas segalanya begitu kan. Insyaallah yang kalau memang kata Allah berangkat aja gitu ya. Nah, tentu kita berharap pergi ke sana, tapi sebelum ke sana di sini pun harusnya kita juga peka, sensitif gitu. Setiap kejadian apapun langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga subhanallah, beruntungnya banyak
beruntungnya banyak buat orang yang sensitif. Ya, karena apa? Segera sadar. Kan di surat Ali Imran itu kan memang Allah gambarkan di antara orang-orang, ciri orang bertakwa adalah gitu kan, idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarallah. Ketika dia berbuat fahisyah atau berbuat kezaliman, maka ingat Allah. Begitu ya. Jadi itu penting untuk itu gitu ya. Sehingga banyak ceritanya tuh orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, kepekaan itu banyak ceritanya. Ada yang pernah diceritakan oleh siapa ya? Kisahnya Imam Ahmad atau siapa gitu, Pak Imam Malik, yang pernah cerita juga di majelis ini gitu. Dia ini istighfar aja, istighfar gitu, istighfar terus nggak pernah berhenti gitu kan. Kebetulan ketemu sama Imam Malik, kalau saya Imam Ahmad gitu ya, itu bapak kok istighfar terus, katanya gitu. Iya, saya buat roti pun istighfar juga gitu ya, sambil buat roti istighfar terus. Terus gimana tuh pengalamannya? Wah, pokoknya setiap apa yang mau dengan istighfar ini terpenuhi. Cuman satu katanya sih, saya istighfar terus pengen minta ketemu sama Imam Malik, katanya gitu. Ya, akhirnya kata Imam Malik, lah saya Imam Malik, katanya gitu. Wah, subhanallah, terpenuhi juga. Padahal tuh mestinya ketemu. Kenapa? Karena ada cerita sebelumnya. Jadi Imam Malik ini seorang imam ya, zaman dulu imam kan gitu, terkenal gitu. Tapi karena memang nggak ada medsos gitu ya, nggak terkenal, nggak viral gitu ya wajahnya begitu. Nggak tahu orang itu Imam Malik itu. Ya, dia ada di masjid, kemudian karena masjid pengen dibersihin, kurang lebih sedang istirahat tuh, padahal bapak di luar aja, kata merbotnya begitu. Di luar dia, pas di luar ketemu tukang roti tadi itu. Subhanallah ya, itu buah dari apa? Dekat sama Allah gitu. Jadi kepekaan itu penting gitu. Nah, itu barangkali mudah-mudahan kita hari demi hari itu semakin penting. Nah, baru ya kemarin sih hari apa ya, hari Ahad lah ya, hari Minggu itu saya tuh ini ngejenguk teman guru yang sakit, sudah parah sakitnya itu ya, karena sudah komplikasi banyak sakitnya dan sudah tidak bereaksi lagi begitu. Saya berkunjung ke situ, kemudian ya baca-bacaan yang saya bisa baca itu ya, di antaranya doa untuk yang sakit tentunya, dan kemungkinan sih, karena kita nggak tahu, karena kondisinya seperti itu, khawatir ini adalah sakatul mautnya, maka saya bacakan surat Yasin, baca surat Yasin. Selesai, alhamdulillah. Walaupun di akhir agak terganggu karena ada tamu yang lain gitu ya, saya lanjutkan di tempat lain gitu. Nah udah maghrib pulang, nggak pulang sih, sholat dulu di masjid UI, di rumah sakit UI situ, saya sholat dulu situ. Kebetulan nggak bawa HP, sampai di rumah ke HP istri masuk tuh berita ya, innalillahi tadi jam 18.00. Berarti saya masih di sana tuh ya, masih di sana gitu, masih di sana. Kalau mungkin bawa HP sih udah langsung bisa takziah ke yang bersangkutan ya, tapi berikutnya nggak ketemu gitu ya. Pengalamannya atau mungkin ibrahnya, memang kita apapun itu kalau ingat sama Allah itu luar biasa, beruntung banyak gitu. Dan saat itu pun sempat sama si ibu, Bu tolong dibilang ini talkinkan ya di telinganya, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, di lisannya kelihatan merespon, ya sudah
Itu karena mudah-mudahan kalau akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, kan gitu ya. Itu diantaranya mudah-mudahan latihan kepekaan atas apa yang terjadi. Bapak dan teman-teman semuanya, hari ini atau malam ini saya akan membacakan kitab Al-Hikam. Kebetulan malam ini saya diminta untuk Al-Hikam yang bersesuaian dengan tahun baru gitu, tahun baru Islam gitu. Saya diminta itu sama pengurus sehingga agak loncat ya. Kemarin kan baru ke 20-an, sekarang saya akan baca ke 40. Jadi hikam yang ke 40 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke 40 ini ceritanya seperti ini. La tarhal min kaunin ila kaun fatakunu kahimara ar-raha, kahimari ar-raha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha. Apa itu artinya? Artinya adalah kamu, kata penulis ini, jangan berjalan dari alam ke alam seperti seekor himar keledai penggiling roti, kan gitu ya, penggiling roti. Ini adalah penggilingan, ini himarnya. Kalau penggiling roti kan himar itu atau si keledai itu kan jalan dari sini ya muter kan gitu, maka ketemu lagi di sini gitu kurang lebih. Jangan kayak himar. Himar itu apa? Dia bertolak dari tempat yang ini kemudian kembali ke sini. Kata dia, kata-kata penulis begitu, kata Syekh Kandari begitu ya. Ilaihi huwa alladhi irtahal minhu. Walakin tetapi irhal minal akhwani ilal mukawwini. Tapi jalanlah dari alam ini kepada yang menciptakan alam. Gitu. Jalanlah ya dari alam ini kepada yang menciptakan alam. Kayak gitu. Wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Rabb kamulah akhir tujuannya. Itu kurang lebih ya, itu seperti itu. Nah nanti ada lanjutan ini sebelum dipenggal ya, nasihat ini dipenggal. Nah apa ini relevansinya, hubungannya dengan tahun baru? Nah, kita masuk tahun barunya sekarang. Tahun baru Islam, kalau kita baca sejarah penetapannya, ini apa namanya, filosofinya tuh itu luar biasa. Jadi dasar penetapan kapan itu tahun baru Islam ini punya cerita. Yang ceritanya ini diselesaikan pada sebuah rapat. Jadi diselesaikan di sebuah rapat. Rapatnya siapa? Rapatnya nggak sembarangan. Sayyiduna Umar, Amirul Mukminin. Ya, yang rapatnya itu, ya, yang rapatnya bukan dewan, tapi eksekutif, ya gitu ya. Tapi di apa namanya tuh? Ditemani oleh para sahabat yang lain, di antara Utsman di situ, itu ngumpul di situ. Nah ceritanya gimana sih cerita kemudian harus merapat itu, harus berdiskusi musyawarah itu? Ceritanya ya, ini Amir Basrah
Basrah itu Irak, jadi gubernuran lah, gubernur Irak gitu kan. Apa namanya itu, Musa al-Asy'ari ya, itu gubernurnya. Itu ceritanya begini, ngirim surat lah ke apa namanya, Umar, ya Amirul Mukminin, katanya, hai Amir, pemimpin orang-orang beriman, ini kan datang ke kita surat nih, ya kan, datang kita surat gitu, tapi surat ini cuma ada bulannya aja, Sya'ban begitu. Ini tahun yang mana tahunnya? Nggak ada tahun, jadi Sya'ban aja begitu. Ada tarikh, ada tanggal, ada bulan Sya'ban. Tapi apanya? Tahunnya nggak ada. Ini maksudnya tahun kapan? Tahun sekarang apa tahun lalu nih? Gitu surat ini. Nah dari situ, sederhana ya. Dari situ tuh muncul kemudian ada penetapan. Kalau begitu kita harus menentukan ini tahunnya kapan kita. Peristiwa rapat itu terjadi pada tahun ke-16 Hijriah, walaupun belum ditetapkan belum, tapi soalnya gini, 1 Muharram itu, ya kan, 1 Muharram itu gitu ditetapkan sebagai tahun baru tuh di saat itu, gitu ya. Karena pas 1 tahun baru pertama kali ditetapkan, gitu ketok palu 3 kali, 1 Muharram, ya kan, 1 Muharram 17 Hijriah, gitu ininya. Jadi tahun ke-17 tuh baru ada tuh, baru punya tahun kita. Tadinya nggak ada, kosong gitu aja, bulan aja udah bulan ya, Muharram gitu, Sya'ban titik-titik gitu ya. Ya nggak ada tahunnya, ada tahun saat itu gitu, ada tahun saat itu. Jadi tahun 1 Muharram 17 Hijriah baru tuh ada tanggalnya gitu, ya kan. Nah, apa sih isi diskusinya? Macam-macam nih isi diskusinya ya. Ketika diskusi itu macam-macam. Ada yang usul kapan nih mulai satu hijrahnya nih, atau bukan 1 hijrah sih, pokoknya karena belum tahu. Kalau hijrah kan kaitan dengan hijriah nih masalahnya. Tahun pertamanya kapan? Ada yang usul gimana kalau berhubungan dengan miladnya baginda Nabi, gitu kan. Terus ada lagi gimana berhubungan dengan wafatnya Nabi, gitu kan. Berhubungan dengan banyak hal gitu. Nah diantaranya muncul tuh, gimana kalau berhubungan dengan hijrahnya Nabi, gitu. Bagaimana kalau berhubungan hijrahnya Nabi? Dan itu pendapat Sayyidina Umar tuh, sebagai pimpinan negara saat itu punya pendapat, walaupun apa namanya, semua terbuka milih yang mana gitu. Tapi kemudian alasan Umar, nah ini yang kemudian akhirnya menjadi ngeh para sahabat yang lain tuh, oh iya deh gitu. Yaitu apa? Saat hijrah itu saat pembeda, kata Umar, antara golongan mana, Quraisy sama gitu, sama mukmin. Saat itu makanya, oh ya udah itu aja ditetapkan gitu, ditetapkan tanggal itu ya, ditetapkan tanggal berdasarkan hijrahnya Nabi, sehingga dihitung ini sudah berapa tahun nih berarti. Oh sudah ke 16, sudah ke 17 gitu. Itu tuh ininya sejarah apa namanya itu, penetapannya ya, penetapannya. Kemudian ada lagi bulan pertamanya kapan? Kalau tahunnya jelas kita sepakat nih, ya kan, yaitu saat hijrahnya Nabi. Bulan pertama yang mana? Kan ada Muharram, ada Rajab, macam-macam itu. Yang mana nih? Gitu. Ada yang mengusulkan lahirnya Nabi aja, Rabiul Awal. Itu bulan pertamanya gitu. Macam-macam gitu. Dan kemudian ada pendapat lagi, gimana kalau Muharram? Kenapa Muharram? Muharram adalah saat pulangnya mereka dari haji.
itulah bulan pertamanya. Itu juga pendapat Umar bin Khattab lagi. Wah, udah, apa namanya itu, para sahabat melihat luar biasa, apa namanya itu, visinya atau latar belakang kalau misalkan ditetapkan ini bukan, sehingga kita bisa mengenal bahwa Islam ini walaupun memang betul nabinya adalah baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ya, dari mulai penamaan agamanya bukan Muhammadi atau Muhammadiyah, bukan, mohon maaf ya, bukan ormas nih ya, tapi agamanya ya, seperti agama yang lain itu kan kaitan dengan nama tuh, nama pembawanya kan. Nah, kalau Islam ini namanya pembawanya adalah Nabi Muhammad, tapi nama agamanya bukan itu gitu, bukan pembawanya, yaitu nama Islam gitu ya. Ini terbawa akhirnya nih ke kita sekarang gitu. Jadi memang saya juga baca bahwa kalau mohon maaf ya, kalau tahun baru Masehi, kenapa disebut Masehi? Karena erat kaitan dengan lahirnya Nabi Isa gitu ternyata ya, namanya Masehi gitu. Tapi tahun Islam bukan apa, berdasarkan miladnya baginda Nabi, bukan, tapi berdasarkan peristiwa besarnya. Yang peristiwa besar itu begini, bukan berarti yang lahir Nabi besar nggak besar juga, bukan ya, bukan begitu maksudnya. Tapi bahwa berikutnya menunjukkan bahwa memang Islam, agama ini itu terwarisi gitu, karena berikutnya udah gak ada nabi lagi nih ya, gak ada nabi lagi, maka terwarisi kepada siapa? Kepada umatnya berikutnya, sehingga nggak ada pemilikan kita tuh ya, nggak ada kepemilikan. Agama ini adalah milik kita semuanya ya, sampai penentuan apa itu, penentuan satu Muharram, dan kemudian tahun pertama pun itu bukan berdasarkan kelahiran Nabi atau wafatnya Nabi, tapi berdasarkan apa? Hijrahnya Nabi dan para sahabat ya, dan kaum muslimin gitu. Nah, ini yang kemudian enaknya akhirnya kita terwarisi dengan apa? Dengan warisan seperti itu, warisan ilmu pengetahuan, dan kemudian lagi warisan kekayaan, hazanah, apa namanya itu, proses musyawarah gitu ya. Itu luar biasa itu ya, itu kerennya gitu, sehingga nanti generasi berikutnya seperti kita lakukan saja apa-apa pakai musyawarah gitu kan, pakai tukar pendapat dan selesai gitu. Ini luar biasa nih, keren ya, melahirkan sebuah proses, apa namanya, proses yang kita sekarang bisa melakukannya gitu ya, melakukannya. Baik, dan ini juga menyangkut proses yang melakukannya. Kenapa dipilih hijrah? Ini juga banyak sekali tersisa sejarah unik di sini dalam peristiwa hijrah ini. Di antaranya umpamanya kita akan lihat hijrahnya baginda Nabi itu kan hampir terakhir gitu ya, gitu, hampir terakhir, karena nanti di sana ada Ali bin Abi Thalib dan sebagainya masih tinggal di Mekah gitu, dan dengan putrinya Abu Bakar Siddiq kan gitu. Nah, Rasulullah kan hijrahnya itu bersama dengan sahabat Abu Bakar, sahabat setianya gitu kan. Nah, menyisakan arti gini, menyisakan pelajaran berharga. Apa dia? Mungkin kita kalau apa istilahnya tuh, sederhananya, Rasulullah kan hijrah bersama Abu Bakar itu, ini apa ya? Nah, ini Mekah, utara mana utara? Sana utara ya? Bener, utara sana ya kan? Utara. Ini Madinah, ini Mekah. Selatan,
ini utara. Rasulullah hijrah itu, ya, Rasulullah hijrah itu di sini nih, ya, itu kan ke utara. Rasulullah itu bagusnya, menurut kita ya, bagusnya aja, ya. So tahu ya, padahal nggak bagus ya. Ke sini, ke utara langsung gitu, hijrahnya itu, ya. Sementara Rasulullah itu nggak gitu hijrahnya, nggak langsung ke utara. Rasulullah itu ke selatan dulu. Selatan Mekah ada Gua Athur di situ. Ke belakang ke sana dulu gitu, nggak langsung ke sini. Gitu. Dalam sejarah, buku-buku sejarah sirah sebutkan bahwa ini bagian dari strategi. Bagian dari strategi hijrahnya Nabi nih. Nggak langsung ke sini gitu. Karena nanti di sini pun ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Athur, ya, bersembunyi di Gua Athur, itu di Mekahnya ini Mekah, ini Gua Athurnya, gitu kan. Di sini nih, ini proses apa? Proses pengaturan luar biasa gitu, ya, proses pengaturan biasa. Kenapa? Pokoknya kita tahu kan ya, Sayyidina Ali itu kan ditinggal dan beliau harus dipetugaskan tidur di tempat tidurnya baginda Nabi kan, gitu, untuk mengembalikan apa, barang-barang titipan. Ini tugasnya. Bayangkan tuh, ya kan, yang menggantikan tidur karena dikepung kan rumah Nabi itu. Ini digantikan oleh Sayyidina Ali di sini. Ya pas mau itu pas dibuka ternyata Ali, nggak jadi gitu. Kenapa? Nabi udah pergi. Nah, terus lagi gimana? Rasulullah ketika di Gua Athur kan nggak langsung ke utara, enggak, tapi ditinggal dulu beberapa hari di situ. Dan kemudian untuk logistiknya itu putra-putrinya Abu Bakar itu yang membantunya. Di antaranya umpamanya yang membawa makanan tuh Asma binti Abu Bakar namanya, ya, Asma binti Abu Bakar yang ngasih makanan. Sedangkan beliau sedang hamil besar, 9 bulan, hamil besar gitu. Dan ketika, ya, kalau kita naik nih dari Mekah ke atas ke Gua Athur itu setengah hari. Setengah hari saya sempat lakukan itu gitu ya. Tuh naik ke atas gitu setengah hari, ya, setengah hari. Saya sambil mikir, ini gimana Asma binti Abu Bakar dulu sedang hamil besar, kemudian mengantar logistik ke atas gitu ya. Dan Asma itu kan terkenal dengan Dzatun Nitaqaini. Nitaqah itu kemben. Kenapa Dzat itu, Nitaqaini itu 2 kemben? Kenapa? Karena memang untuk bawa makanannya yang sampai ke logistik ke sana, Asma itu harus menyobek 2 kembennya gitu untuk tempat makan itu. Kemana? Ke sana itu. Nah, ada kemudian putranya lagi Abu Bakar. Tadi kan Asma binti Abu Bakar, berarti putrinya Abu Bakar. Sekarang putranya, gitu. Nah, ini tugasnya apa? Menghapus jejak langkah Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menggembala kambing. Tugasnya apa? Supaya jejak Rasulullah itu hapus. Yang kelihatan hanya jejak kambingnya saja. Ini tugasnya. Ya, ada ibu-ibu waktu itu jamaah haji, katanya mau ikut, katanya mau kayak Asma. Ayo udah ikut ya sampai di atas, jadi Asma betulan. Ya tinggi gunungnya, ngap aja, betul kan, coba jadi Asma kan, coba gitu. Ya, jadi Asma betulan, jadi bengek. Kenapa? Ya tinggi soalnya, ya agak jauh juga dia. Kalau terjal Gua Hira sebetulnya, tapi jauh ininya, dari mulai dari kaki gunung ke puncaknya jauh sekali. Dan di situ juga kita bisa memahami bahwa baginda Nabi itu tahu itu yang namanya Mekah kayak apa gitu, di mana gunung, di mana apa itu tahu gitu. Wajarlah penggembala tadinya soalnya itu kan, jadi tahu itu di mana mau ngumpet, di mana dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau ini aja bisa sampai panjang cerita si hijrah nih. Cuman
yang saya ingin garis bawahi adalah nakal saya waktu itu, mikir waktu saya ke Gua Atur, ini ngapain sih ke selatan sih, langsung aja nabi sih, ya kan? Apa susahnya doa, ya Allah saya pengen hijrah gitu dah, nggak usah apa ngumpet segala gitu, ya kan? Baginda Rasul kan Nabi. Ini nakal saya waktu itu mikirnya gitu kan, ini kan capek banget muter-muter, belum lagi cerita sempat ditemukan oleh pencari waktu itu, sampai kemudian ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana, itu ceritanya Sayyidina Abu Bakar kan. Kenapa? Karena ya Rasul, seandainya dia nengok ke bawah, dia akan ngelihat kita, kata Nabi, kata apa namanya Sayyidina Abu Bakar waktu itu gitu ya, kata la tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi begitu, jangan takut, jangan sedih, jangan. Kenapa? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, gitu kan cerita itu. Ngapain sih belok-belok sunnah, udah tinggal berduaan, ya Allah saya pengen hijrah gitu kan, dus gitu. Lihat, jangankan hijrah dari ini, cuman dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha aja nyampe kan gitu ya. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa malam-malam, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha aja sampai, masa ini cuma segini doang gitu kan. Ini nakal saya waktu saya ngeliat itu, pikiran saya, kenapa enggak gitu ya gitu ya. Belum lagi nih, ketika beliau hijrah itu nyewa ini juga, nyewa orang penunjuk jalan sampai ke mana? Sampai ke Madinah. Nah, pakai acara gitu juga gitu. Jadi proses hijrah Nabi ini betul-betul terencanakan berdasarkan hitungan manusia gitu, Bapak-bapak dan kemudian teman-teman semuanya. Padahal kalau misalkan kita minta, ya Allah saya pengen hijrah, sampai ke mana? Sampai ke Madinah, kan gampang ya. Tapi enggak itu, Rasulullah enggak melakukan itu. Lakukan semua perencanaan dan sebagainya sebagaimana manusia biasa. Saya jadinya begini, benar ya Allah, alhamdulillah. Sehingga kita sekarang ini hidup setelah baginda Nabi gitu ya, mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan ajaran yang kemudian kita ini boleh merencanakan, menetapkan target, melakukan SWOT analisa ya, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kesempatan kita, ancaman apa, itu boleh melakukan itu. Boleh melakukan, Pak Ustadz saya pengen bangun rumah sekian tahun lagi, itu boleh gitu ya. Enggak kemudian, Pak Ustadz gimana saya pengen rumah Ka'bah, berdoa aja tiba-tiba tang jadi rumah, enggak gitu. Kita luar biasa diwariskan sebuah ajaran yang seperti itu. Rasulullah mengajarkan itu kepada kita semuanya begitu, untuk sehat dan seterusnya. Sekarang udah banyak ya kan, dokter-dokter udah banyak. Bagaimana cara saya kemarin, alhamdulillah tuh dokter Fitrin hadir di sini kan gitu ya, padahal ilmunya banyak tuh orang ya gitu ya, cuman saya waktu terbatas dan ininya nggak nyala itu ya. Tapi nggak apa-apa, luar biasa ya. Jadi kita bisa melakukan itu gitu, dan luar biasa Rasulullah SAW mengajarkan itu. Lewat tahun baru Islam ini kita diwariskan itu sebetulnya. Kenapa? Karena yang dipakai oleh Sayyidina Umar menetapkan kapan tahun pertama hijrah itu adalah hijrahnya Nabi, dan hijrah Nabi seperti itu. Nah, di tengah perjalanan ada cerita lagi, tapi udahlah kita anggap aja selesai, itu kan, selesai. Kemudian baginda Nabi sampai di mana? Sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah. Mereka yang tadinya di Mekah, ya tentu terbatas gerakannya, dan nggak mungkin kan ada hiburan, nggak mungkin rame-rame gitu. Tapi sampainya di Madinah, kaum Madinah ada
wanita, pria dan sebagainya menyambut Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Kedengar udah suara enak-enakan ya. Waktu di Mekah buru-buru, nggak bisa begini ya, nggak bisa itu ya, rame-rame menyambut Nabi begitu, dipukulin mereka. Tahu mereka pamannya ada saudara yang kemudian masuk Islam, diboikot itu saudara itu gitu kan waktu di Mekah. Sampai di Madinah, oh bahagia mereka. Nah berikutnya lagi ya, supaya nanti sampai nyampe di pelajaran hijrahnya nih, sampai di sampai di sini, sampai di sampai di Al-Hikamnya gitu ya. Lama 5 menit lagi ya. Ayo Pak. Nah sampai di situ gitu kan, Rasulullah SAW ini lihat nih cara Nabi membangun sebuah komunitas. Ini kita bisa belajar dari sini. Rasulullah sampai di Madinah bukan membangun rumah. Nabi enggak itu ya, Nabi enggak itu, enggak bikin perumahan ya, gitu. Tapi yang dibuat oleh Nabi apa? Masjid ya, itu yang pertama kali gitu. Kemudian berikutnya Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan Muhajirin gitu ya. Baru berikutnya selang sekian lagi rumah pasti ya, itu mau udah gitu kan. Berikutnya apa? Pasar ya, pasar. Di situ ada orang hebat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini memang dipersaudarakan, dan diantara salah satu bagian salah satu kegiatan penting mempersaudarakan apa? Dibagi harta ya, dibagi istri ya, bagi istri, bagi harta, itu begitu mereka kaum Muhajirin. Itu diantaranya Abdurrahman bin Auf enggak mau itu dikasih harta. Katanya apa? Tunjukin mana pasar, ditunjukin mana pasar. Dalam sejarahnya beliau ini sekian bulan saja sudah bisa dagang sendiri. Tadinya apa? Beliau ini ngambil barang dari pedagang dijual kembali sekedar untuk cari lebihan. Tapi berikutnya karena memang piawai, bulan berikutnya sudah bisa usaha sendiri ya. Kalau di sini siapa nih ya, suku Padang ya, pinter ya, pinter dagang. Baik. Nah tuh, itu begitu. Nah buat kita pelajarannya apa kan gitu ya, supaya nanti dapat nih bahwa tahun baru ini pertama bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sampai nggak punya ilmu gitu, kita jangan sampai nggak punya itu gitu, keterampilan jangan sampai kita nggak punya, harus punya itu untuk bisa apa? Bisa berkembang lebih baik gitu, nggak boleh enggak gitu ya. Berikutnya yang kedua, tingkat keagamaan spiritual kita, masjid tadi itu jangan sampai enggak gitu, jangan sampai enggak. Alhamdulillah di sini masjid ya
cukup makmur untuk kita bisa pakai gitu. Itu masjid. Jadi yang namanya nih tahun yang baru ini berarti tingkat keberagamaan kita harusnya meningkat, karena itu di antara proses yang dilakukan oleh Nabi itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini kekuatan sosial gitu, kohesi sosial, ikatan di antara kita harus kuat. Kenapa? Karena ada persaudaraan di antara para sahabat waktu itu gitu. Ini yang nggak boleh, ini harus betul-betul di tahun yang baru ini harus kuat betul gitu ya, itu harus kuat gitu. Kenapa? Karena ini manfaatnya ta'akhi, mempersaudarakan itu ya. Jadi dahsyat banget gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ya, apalagi sekarang di era begini udah maju, udah informasi juga luar biasa, sehingga informasi tentang perbedaan khilafiyah udah kelar semuanya nih, alhamdulillah, mana khilaf mana bukan, sehingga kita itu tahu, oh ini khilaf nggak apa-apa, oh ini nggak khilaf gitu, tahu semuanya alhamdulillah. Sehingga apa, kita bisa gabung bareng-bareng gitu ya, bergabung bareng-bareng. Kalau dulu mah ya Allah ya kan, beda taraweh 11 sama 23 aja ya kan. Kalau ulama pulang ke rumah bawa kitab gitu, kalau orang-orang awam kan pulang ke rumah, berbeda nih antara 11 sama 23, pulang bawa golok kan gitu ya, berantem gara-gara 11 sama 23 gitu. Alhamdulillah sekarang udah enggak lagi. Dan makanya itu tahun baru ini harus betul-betul erat. Berikutnya kalau mau cerita tentang ekonomi berarti gitu kan, mudah-mudahan. Nah, kesimpulannya ya, hikam yang kemudian kita baca tadi kan, yang namanya tahun demi tahun tuh ya, nanti di tahun depan 1446 kan begitu, terus saja, karena memang bergilir gitu Pak ya, bergilir terus, waktu ini terus berjalan, nggak mungkin kita tahan, terus saja nambah begitu. Maka dari itu di sini Ibnu Athaillah menyebutkan, jangan kalian jalan dari alam ke alam gitu ya, dari alam ke alam, tapi jalanlah dari alam ke yang menciptakan alam gitu ya. Supaya apa? Disemangati oleh berilmu, disemangati oleh semangat spiritual yang bagus, semangati oleh ekonomi, semangat dengan sosial. Untuk apa itu? Gitu kan? Untuk menuju yang menciptakan itu semua gitu. Untuk menuju yang menciptakan kita semua. Ini semua proses Allah menciptakan. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan memang gitu, dipergilirkan hari-hari itu untuk apa? Untuk agar kita rihlah berjalan dari alam ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sekedar menuju dunia, dari dunia ke akhirat, bukan itu saja. Di akhirat yang dipastikan aman di sananya gitu ya. Kita menuju yang menciptakan itu semuanya. Itu saya pikir mudah-mudahan sampai pesan ini ya. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita mengambil ibarah, i'tibar pelajaran ya. Astagfirullah walakum. Kita tutup dengan tasbih kifarat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.